Saat aku membuka mataku, bayangan Mas Fadil semakin jelas. Ini bukan halusinasiku, dia nyata dan berada di sampingku. Tapi, ini belum waktu pulangnya. Apakah kini aku sedang bermimpi? Jinan, bangunan. Suara itu adalah suara yang paling kurindukan. Kurasakan genggaman pada telapak tanganku. Mas Fadil, apa ini benar kamu? Aku mengedipkan beberapa kali mataku untuk memastikannya. Iya, Nan, ini benar aku. Aku sekarang di sini di sampingmu. Ingin aku memeluk erat tubuh itu, tapi lagi-lagi tubuh lemah ini tak mengizinkannya. Kamu berbaring saja, jangan dipaksakan, ucap Mas Fadil. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Ada yang beda. Ya, benar, kali ini ia benar-benar berbeda. Penampilannya telah berubah drastis. Mas Fadil yang biasanya hanya mengenakan kaos oblong yang sudah pudar, kini ia begitu rapi dengan tampilan formalnya. Mas, kenapa kamu di sini? Bukankah ini belum waktunya kamu kembali? Tanyaku khawatir. Nanti aku ceritakan ke kamu, Nan. Yang pasti sekarang aku sangat bahagia bisa ada di dekatmu. Karena stok obat di rumahku masih lengkap, dokter memberikan izin untukku pulang dan kembali menjalani perawatan dari rumah. Raut wajah Mas Fadil berubah drastis setelah keluar dari ruangan dokter. Bisa kutebak, dia pasti sekarang sudah mengetahui tentang kondisiku yang sebenarnya. Matanya sedikit sembab, apakah dia habis menangisi tentang kondisiku? Ayo masuk, Nan. Mas Fadil membukakan pintu mobil dan membantuku untuk masuk ke dalam dengan sangat hati-hati. Ini mobil siapa, Mas? Mobil kantor, Nan. Aku dikasih fasilitas ini sama Pak Andi. Mudah-mudahan saat hari ulang tahunmu, tabunganku sudah cukup untuk membelikan sebuah mobil untukmu. Aku tersenyum mendengarnya sekaligus merasakan perih dalam hatiku. Aku saja tidak tahu apakah masih bisa bertahan sampai hari itu. Mas, mengenai sakitku, nggak apa-apa kok, kamu bisa sembuh. Oh ya, kamu mau makan sesuatu? Atau kita langsung saja ke rumah ibu? Sepertinya Mas Fadil mengalihkan pembicaraan dan tak ingin membahasnya. Tak apa, aku menurut saja dan mengikuti kemauannya. Sebelum sampai ke rumah ibu, kami mampir membeli beberapa makanan untuk dimakan bersama dengan keluargaku. Begitu mobil kami terparkir, seisi rumah langsung heboh melihat aku dan Mas Fadil yang keluar dari mobil itu. Seketika kelakuan mereka langsung berubah 180 derajat. Kalian sudah makan? Mau ibu masakin apa? Ibu yang dulunya bahkan tak pernah mengundang Mas Fadil untuk makan bersama, kini tanpa diminta langsung menawarkan sendiri. Gak usah repot-repot, Bu. Jinan sudah membeli makanan untuk kita makan bersama. Wah, Dil, itu mobil barumu. Hebat loh. Itu mobil keluaran terbaru, bahkan lebih mahal dari mobil punyaku dulu. Ucap Kak Dava yang kebetulan juga ada di sini. Mobil kantor, Kak, bukan punyaku, jawab Mas Fadil merendah. Padahal aku juga tahu sendiri bahwa mobil yang dimiliki Kak Dava itu juga fasilitas kantor. Namun ia sudah menganggap itu milik pribadinya. Dil, kalau ada waktu senggang, ajakin Kak Dava main ke kantormu boleh? Kan siapa tahu kantor kamu butuh karyawan senior. Iya, Kak, nanti aku infoin kalau perusahaan buka lowongan kerja, balas Mas Fadil. Mendadak semua orang jadi bersikap baik kepada Mas Fadil. Ah, seperti inilah realita dunia yang sesungguhnya. Kau akan dipandang jika punya uang dan akan dibuang ketika kau tidak memiliki apa-apa. Mas, kenapa kamu bisa ada di sini lebih awal? Bukankah jadwal kepulanganmu masih beberapa bulan lagi? Memangnya kenapa? Kamu tak senang melihatku di sini? Bukan gitu, Mas. Aku hanya penasaran saja. Pak Andi mengizinkan aku kembali lebih cepat.
Oh ya, benarkah? Wah, Pak Andi baik sekali ya. Oh, aku lupa dia juga menitipkan sesuatu untukmu. Mas Fadil berjalan ke arah lemari dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Apa ini, Mas? Ini minuman herbal sangat baik untukmu. Wah, sampaikan salam dan terima kasihku untuk beliau ya, Mas. Balasku dengan senyuman. Namun, jika dipikir-pikir, kenapa seperti ada yang aneh? Pak Andi memberikan aku minuman kesehatan. Dari mana ia tahu kalau aku sedang sakit? Bukankah ini aneh? Mas Fadil juga diizinkan untuk kembali lebih awal tanpa alasan yang jelas. Apa jangan-jangan Mas Fadil sudah mengetahui lebih dulu tentang kondisiku? Tak heran raut wajahnya penuh kesedihan, namun tak nampak terkejut sama sekali. Siapa yang memberitahunya? Apakah Bapak? Ah, tidak mungkin, Bapak sudah berjanji tidak akan memberitahu Mas Fadil. Rasa penasaran terus saja menghantuiku, sampai secara tak sengaja aku mendengar percakapan antara ibu dan Bayu. Bu, aku minta uang lagi dong. Kan kemarin kamu sudah dikasih uang sama Bapak. Ya elah Bu, uang yang dikasih Bapak juga nggak banyak. Ibu kan baru dapat uang dari Fadil. Kamu yang sabarlah, Ibu mau bayar cicilan yang lain dulu yang lebih penting. Ibu jangan lupa ya, kalau bukan aku yang kasih tahu ke Fadil tentang sakitnya Jinan, dia akan segera pulang untuk memberi Ibu uang. Mendengar itu, aku sangat terkejut dan tak menyangka dengan ulah keluargaku sendiri. Mbak, kenapa tega lakuin ini sama aku? Melihat kehadiranku, mereka berdua jadi terdiam seketika. Jinan, kamu sudah makan, Nak? Ibu mencoba mengalihkan pembicaraan. Sementara Mbak Ayu masih terdiam. Entah alasan apa yang dipikirkannya untuk disampaikan padaku. Bukankah kau sudah berjanji padaku untuk tak memberitahu ini kepada Mas Fadil? Nan, Fadil itu suami kamu. Dia berhak tahu. Dan kamu berhak dapat uang darinya, begitu? Tega ya Mbak, kamu memanfaatkan situasiku yang sakit seperti ini hanya demi uang. Nan, aku minta maaf. Iya benar aku salah, tapi aku benar-benar butuh uang. Aku juga pernah ada di posisi butuh uang, Mbak. Bahkan lebih susah dari kamu, tapi aku gak setega kamu. Aku kecewa, benar-benar sangat kecewa. Setelah pulang kantor, aku menyampaikan keinginanku kepada Mas Fadil. Boleh, tapi kamu gak boleh sampai kecapean ya. Aku akan cari penginapan yang tidak terlalu jauh dari sini. Menghabiskan waktu akhir pekan berdua dengannya, aku rasa adalah ide yang bagus. Mengingat banyaknya kejadian akhir-akhir ini yang sangat membuatku stres. Nan, kamu yakin kamu bisa? Tanya Mbak Ayu setelah mendengar aku akan pergi berdua dengan Mas Fadil. Setelah mengetahui perbuatannya, aku jadi ragu atas perhatiannya padaku tulus atau hanya karena mengincar uang suamiku. Aku bahkan tak tahu sudah berapa banyak yang ia keruk dari Mas Fadil, mengingat selama ini Mas Fadil selalu mengirimkan uang lewat rekeningnya. Mau aku cariin villa yang bagus, Kak? Sambung Adil yang juga berubah 180 derajat setelah Mas Fadil membantu uang muka untuk cicilan motor barunya. Tidak perlu, aku sudah menemukan tempat menginap yang cocok untuk kami, ucap Mas Fadil. Melihat wajah-wajah palsu itu yang tersenyum ke arah kami, membuatku sedikit menyesal. Kenapa aku harus menjadi bagian dari keluarga ini? Gimana Nan, kamu suka pemandangannya? Tanya Mas Fadil. Aku hanya mengangguk dan tak mengeluarkan satu kata pun. Oh ya, kamu gak dingin? Tanya Mas Fadil lagi sambil mengenakan jaketnya pada pundakku. Atau kalau capek, apa kita istirahat saja di dalam kamar? Sambungnya lagi. Mas, iya ada apa?
Apa kamu merasa sakit? Di bagian mana? Mas Fadil begitu menjagaku dengan baik dan sangat hati-hati. Apa kamu mau aku menghubungi doktermu? Enggak, Mas, tidak perlu. Lalu ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Mas, ayo kita berpisah.